Bandung. Banyak orang yang bilang Bandung merupakan kota yang romantis, yang banyak dirindukan ketika orang-orang meninggalkan kota, yang banyak dibicarakan karena telah menorehkan banyak kenangan di dalamnya. Namun Bandung nyatanya lebih luas dari itu. Bandung bukan hanya paling indah saat dilihat setelah diguyur hujan saja, bukan karena hiruk-pikuk yang tak pernah sepi, bukan pula mengenai cerita-cerita perkotaan. Bandung jauh lebih indah daripada itu semua. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi. Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi. Mungkin saja ada tempat yang lainnya ketika ku berada di sana, akan tetapi perasaanku Ketika mengeksplor jauh ke arah selatan Bandung, kita akan menemukan satu dari sekian banyak keindahan yang tersimpan di dalam Bandung. Tepatnya di situ Patenggang. Kita dapat menemukan kemewahan alam yang disajikan secara apik dan indah sejauh mata memandang. Melewati pasar, memperlihatkan keadaan pasar sekitar, ramainya pasar wisata situ Patenggang. Tak hanya sekadar wisata alam belaka, cengkram hangat warga Bandung tentu tak kunjung hilang walau letak destinasi ini jauh dari kota. Begitu tiba, kita dapat melihat suasana pasar warga lokal dengan berbagai oleh-oleh atau cindera mata sebagai kenang-kenangan. Kawasan danau yang tenang seolah membasuh penat yang harus dipikul kemanapun kaki melangkah. Menenggelamkan diri dalam balutan kawasan danau serta semilir angin yang menerpa adalah hal tepat untuk dilakukan, seraya merehatkan diri. Sejenak menikmati, mengagumi betapa seisi bumi adalah hal yang indah untuk dikunjungi. Menjeda diri dari segala tuntutan yang harus dilaksanakan, mengasingkan diri pada buayan alam yang menenangkan. Konon, tempat ini juga menjadi saksi dari kisah romansa yang terjalin di antara Prabu Kian Santang dan Dewi Rengganis. Batu Cinta adalah saksi bisu atas dipertemukannya kembali sepasang insan yang saling mencintai setelah sebelumnya dipisahkan. Menggambarkan bahwa cinta mereka tak dapat dihalangi seiring keduanya bersusah-susah hanya demi merajut temu kembali. Kalau dulu ini kita berasal dari bahasa Sunda yang artinya pateangan-teangan. Jadi kita artinya itu kan pateangan-teangan itu saling mencari antara Prabu Kian Santang sama Dewi Rengganis. Kan awalnya mereka terpisah itu karena cinta mereka yang begitunya abadi. Mereka saling mencari di lokasi ini yang nantinya ketemunya di Batu Cinta. Makanya lokasi ini kita namain Batu Cinta karena itu tempat pertemuannya Kian Santang sama Dewi Rengganisnya. Yang akhirnya mereka itu sampai menikah ya
ya sampai akhirnya akhir hayat juga yang memisahkan mereka gitu. Kalau di sini kita awalnya ada 4 mata air. Yang pertama dari ujung sana, yang dari hutan Rengganis. Terus mata airnya ada di sebelah sini juga. Cuma kalau sekarang yang masih mengalir itu cuma yang satu di sana aja. Kalau yang lainnya mungkin karena udah terkikis sama tanah juga. Jadi yang lainnya udah nggak ada. Sekarang mah tinggal yang satu aja yang di sana dari hutan Rengganisnya. Makanya paling kalau kita air di sini cuma ngegunainnya tergantung cuaca aja. Kalau misalkan cuaca hujan airnya baru pasang lagi. Kalau misalkan lagi kemarau ya itu airnya otomatis surut lagi sendirinya gitu. Soalnya mata airnya udah kebanyakan yang tertutup juga sih. Cuma tinggal satu aja yang di ujung sana dari hutan Rengganisnya, udah nggak ada lagi. Kalau di sini mah kemungkinan nggak bakalan. Soalnya kan kita ya tergantung sama cuaca juga. Soalnya di sini kalau udah musim hujan, kadang-kadang dari pagi sampai pagi lagi itu hujannya nggak reda. Jadi kemungkinan kalau untuk surut sampai kering mah nggak mungkin lah. Pasti danau ini mah masih selalu ada, soalnya yang ininya air hujan juga yang nentuinnya. Kalau manfaat untuk warga di sini ya mungkin bisa usaha aja sih. Soalnya kalau air di sini mah nggak dipergunain untuk apa-apa. Cuma untuk ya kita usaha perahu aja sih. Soalnya kalau mata air mah nggak dipakai lagi untuk apa-apa, untuk kehidupan warga nggak dipergunain. Cuma untuk nampung di sini aja. Kalau di sini pemerintah itu ada 2 instansi di sini. Kalau lahan daratannya kita BUMN yang punya PTPN 8 Nusantara yang kebun teh ini. Kalau wahana airnya kita BKSDA yang kelola. Jadi dari perhutani gitu. Jadi kita ada 2 instansi yang kelola. Kalau misalkan yang daerah daratannya kita PTP Nusantara 8 yang kelola. Kalau misalkan lahan airnya kita BKSDA yang kelola. Gitu aja. Kalau lagi surut kayak gini, kedalaman airnya paling dalam bisa sampai 6 meter. Kalau misalkan lagi pasang bisa sampai 12 meter, yang paling dalamnya itu. Tapi kan kalau di sini bentuknya kita cekung kayak wajan, jadi makin ke tengah kita makin dalam. Kalau misalkan di pinggir-pinggirnya ya agak dangkal lagi, nggak terlalu dalam sih. Kalau di sini mitos kayak gitu mah nggak ada sih, cuma kita ada ya, tempat yang dikeramatinya, seperti pulau yang ini di tengah ini, kan ada semacam makam yang emang orang udah terlama di sinilah. Jadi kita ada semacam makam di sana yang itu dikeramatin, jadi nggak semua orang bisa bebas masuk ke sana, kecuali ada orang-orang tertentu itu juga yang diantar sama kuncen di sini, orang yang dituakan di sinilah gitu. Jadi nggak bisa masuk sembarangan ke tempat itu. Jadi kita emang sengaja dikeramatin lah untuk tempat pulau itu mah. Kalau mulai ada wisatanya, dibikin wisatanya tahun 1986. Mulai dibikin wisatanya. Kalau danaunya masih emang dari dulu juga ada. Cuma dibikin wisatanya kita dari tahun 1986. Mulai dibikin wisatanya. Kalau dulu mah kan perahu juga cuma ada 3. Cuma ada 3 buah aja perahunya, belum banyak kayak sekarang ini. Tapi makin kesini karena wisatawan makin rame, ya akhirnya perahu juga makin banyak. Demikian akhir perjalanan kali ini. Demikian pula dapat disampaikan kisah-kisah sejarah yang berada di situ Patenggang. Tidak hanya suasana dan pemandangan yang indah, namun situ Patenggang juga memiliki banyak sekali cerita di dalamnya. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Sampai jumpa. Di sini kau dan aku terbiasa bersama, menjalani kasih sayang, bahagia
aku denganmu.